Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kawan-kawan. Di sini saya sebagai moderator pada presentasi UAS mata kuliah Deep Learning yang diampu oleh Ibu Insinyur Ari Patresia, STMTI, PSD, IPP. Adapun judul yang akan dipresentasikan adalah pengembangan sistem deteksi anomali pada data sensor IoT industri menggunakan arsitektur hybrid CNN LSTM. Presentasi akan dibagi menjadi dua bagian, yaitu pemaparan materi melalui PPT dan demo singkat model deteksi anomali. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, saya persilakan pemateri pertama untuk memulai presentasinya. Baiklah, terima kasih moderator. Pada penelitian ini, kami membahas tentang deteksi anomali pada data sensor IoT industri. Baiklah, selanjutnya. Menggunakan model Deep Learning Hybrid CNN LSTM, tujuan utamanya adalah mendeteksi gangguan atau kegagalan mesin lebih dini. Yang yang terdapat 3 tahap, yaitu dataset. Tahap kedua yaitulah pemuatan datanya. Yang ketiga adalah model dan evaluasi. Selanjutnya. Next. Latar belakang masalah. Sistem industri modern menggunakan sensor IoT untuk memantau mesin secara real time, yang dimana data sensor berbentuk time series, kompleks, dan multivariance. Anomali sering muncul akibat noise sensor, kesalahan pengukuran, kewasan atau kegagalan mesin. Kemudian deteksi dini sangat penting untuk mencegah kerusakan besar dan downtime. Selanjutnya, next. Keterbatasan metode tradisional. Metode statistik dan rules based yaitu sulit untuk menangani data nonlinear, tidak efektif untuk hubungan temporal jangka panjang, kurang cocok untuk data sensor IoT yang kompleks. Oleh karena itu, dibutuhkan pendeteksi dan deep learning. Selanjutnya, next. Alasan menggunakan CNN LSTM. CNN untuk mengekstrak pola lokal dari data ke sensor. Kemudian LSTM menangkap ketergantungan dan jangka panjang pada data time series. Kemudian CNN LSTM menggabungkan keunggulan keduanya lebih efektif untuk deteksi anomali IoT. Selanjutnya, dataset yang digunakan yaitu metode penelitian. Yang pertama adalah identifikasi masalah dataset, kemudian normalisasi data, perancangan dan implementasi model, pra-pemrosesan dan explore data, kemudian segmentasi dan pembagian dataset. Yang terakhir adalah penelitian, optimasi, dan deploy. Nah, selanjutnya, eksplorasi dan pra-pemrosesan data. Terbagi menjadi dua adalah sensor pressure TP2, kemudian menentukan normal data dan anomali data. Selanjutnya, normalisasi dan segmentasi data. Normalisasi min-max scaling mempertahankan pola temporal data, sementara proses sliding Windows menghasilkan format data yang sesuai untuk CNN dan LSTM. Perbandingan data sensor sebelum dan sesudahnya. Normalisasi. Normalisasi menyamakan skala nilai ke rentang 0 sampai 1 tanpa mengubah pola temporal, membuat pelatihan model CNN LSTM lebih stabil dan efektif. Selanjutnya, evaluasi model CNN LSTM. Pada evaluasi ini menjadi kita menggunakan 3 metode, itulah kurva pembelajaran, confusion matrix, yang terakhir adalah kurva erosi model CNN LSTM. Selanjutnya, saya serahkan pada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Mbak Im atas pemaparan presentasinya. Kita akan masuk ke demo model yang sudah dikembangkan. Pada pemateri, dipersilakan.
Baik, terima kasih kepada moderator atas kesempatannya. Mana di sini saya akan menjelaskan mengenai model yang telah kami buat. Mana di sini kami mendeteksi anomali pada dataset Metro PT3 pada air compressor. Nah, pada tahapan pertama itu kami melakukan setup dan load data, yang mana kami di sini menggunakan data dari Metro PT3. Nah, kemudian di sini kami melakukan rekayasa fitur dan pemberian label. Mana di sini untuk datanya itu dapat terlihat bahwa pada datanya itu terjadi ketidakseimbangan, yang mana data normalnya itu lebih banyak dibanding data anomali. Nah, untuk mengatasi hal tersebut, di sini kami melakukan normalisasi data. Di sini kami memanfaatkan min-max scaler. Kemudian di sini kami juga mengubah range datanya itu yang sebelumnya belum 0,0 sampai dengan 1. Kemudian kami ubah dengan min-max scaler menjadi rentangnya itu 0,0 sampai dengan 1,0. Kemudian di sini kami melakukan window dan class weighting, di mana di sini kami menggunakan oh, Windows Z 50. Kemudian untuk pembobotan kelasnya itu kami menyeimbangkan kelasnya itu, yang mana pada bobot kelas normalnya itu hanya mendapat 0,66. Kemudian pada bobot kelas 1 atau anomalinya itu diboboti dengan 2,06. Kemudian selanjutnya kami melakukan eh, splitting data, di mana di sini kami menggunakan 70% untuk data train, kemudian 15% untuk data validasi, kemudian 15% untuk data tes. Nah, di sini kami juga menghitung bobot kelas, kemudian kami di sini melakukan pelatihan untuk CNN LSTM dasar, di mana didapatkan hasil untuk file loss-nya itu paling paling bagusnya itu di 0,04047. Kemudian untuk akurasinya itu berada pada 0,99 dan begitu seterusnya. Kemudian kami melanjutkan dengan melatih dengan sedikit meningkatkan kernel size-nya, di mana di sini kami menggunakan kernel size 5. Di sini didapatkan bahwa file loss-nya itu tidak improve lagi sesudah mencapai 0,047. Kemudian di sini kami mencoba lagi menggunakan dua layer CNN, yang mana di sini didapatkan file loss-nya itu tidak improve lagi setelah mencapai 0,039. Di sini akurasinya itu didapatkan 0,9918. Nah, setelah dua versi tadi, kami melanjutkan lagi untuk menggunakan unit LSTM-nya itu 128. Nah, di sini untuk hasilnya itu kami mendapatkan bahwa file loss-nya itu tidak improve lagi sejak mencapai 0,039. Kemudian untuk akurasinya di sini didapatkan 0,9895. Nah, setelah mencoba eh, berbagai macam itu dengan manual, di sini kami mencoba menggunakan untuk hyperparameter tuning. Di sini kami eh, menggunakan hyperparameter, kemudian melakukan 10 percobaan dan fallossnya itu paling bagus di 0,28. Dengan total waktu yang dihabiskan itu 2 jam 35 menit 55 detik. Nah, ini adalah versi terbaik dari model yang kami dapatkan, di mana untuk con, conv, conv ID-nya itu ada pada 46 dan 32. Kemudian untuk nilai max Full-link ID-nya itu ada pada 23,32. Kemudian untuk nilai LSTM-nya itu pada 128. Kemudian dengan
dropout 128, dan dance 1. Nah, setelah mendapatkan base modelnya itu, kemudian kami di sini menampilkan eh, detail dari base model yang kami peroleh, yang mana di sini untuk akurasinya itu adalah 0,992%. Kemudian untuk presisinya itu adalah 0,98, recall-nya 0,97, dan F1 score-nya itu 0,98, ROC-AUC-nya itu 0,99. Nah, ini adalah tampilan learning curve-nya itu, dimana di sini kemudian di sini ada ROC curve-nya itu, di mana AUC-nya itu 0,998. Nah, untuk confusion matrix-nya itu, dia itu berhasil membaca 11.323 data normal yang dibaca normal, kemudian terdapat 78 data normal yang dibaca sebagai anomali. Kemudian di sini pada prediksi anomalinya itu ada 3.554 data anomali yang terbaca anomali, kemudian ada 38 yang terbaca normal. Nah, setelah mendapatkan model terbaik tadi, kami di sini mengekstraknya itu atau menolaknya menjadi ke format TF flight. Nah, selanjutnya di sini kami menggunakan model SPM untuk sebagai perbandingan dengan model yang telah kami latih sebelumnya dengan CNN LSTM, yang mana untuk hasilnya itu didapatkan sebagai berikut. Kemudian untuk perbandingannya dengan perbanding akurasi modelnya itu di random forest itu didapatkan 0,9944. Kemudian pada hybrid CNN LSTM kami mendapatkan 0,9930. Kemudian kami juga membandingkannya dengan SPM di sini. Di mana untuk perbandingan akurasinya itu didapatkan bahwa SPM mendapatkan akurasi sebesar 98,45%, kemudian pada hybrid CNN LSTM didapatkan 99,23% akurasi. Baik, mungkin cukup sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih atas pemaparannya. Adapun kesimpulan dan rekomendasi dari model yang sudah kami kembangkan, yaitu model hybrid CNN STM unggul dalam deteksi anomali pada data sensor IoT industri, terutama untuk data time series yang kompleks dan tidak seimbang. Adapun 3 rekomendasi dari kami yaitu performa superior, CNL STM lebih unggul dari random forest dan SPM, terutama dalam recall dan F1 score. Ada deployment efisien, konversi ke Tetherpolet memungkinkan implementasi pada perangkat Edge IoT secara efisien. Lalu dilanjutkan dengan riset, pengembangan metode, pelabelan adaptif, dan pengujian model pada data real time. Mungkin di sini saja hasil dari presentasi kami. Pada kawan-kawan, terima kasih. Dan saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.